Pemirsa, warung minyak tanah dan LPG di Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Warga sempat panik, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Kobaran api dengan cepat menyambar dan meludeskan sebuah bangunan rumah semi permanen sekaligus warung LPG dan pangkalan minyak tanah yang terletak di kawasan padat penduduk. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti minyak tanah menyebabkan api sulit dipadamkan dan semakin cepat membesar. Sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Petugas butuh waktu 1 jam untuk memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan oleh adanya arus pendek listrik dari bagian dapur rumah tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim Inafis Polda Aceh menemukan sejumlah kemiripan fisik Asep, anggota Brimob korban tsunami Aceh 2004 silam yang ditemukan di rumah sakit jiwa. Kesamaan ciri-ciri fisik Asep diperoleh berdasarkan keterangan keluarga. Tim Inafis Polda Aceh menemukan banyak kecocokan terhadap fisik Asep, anggota Brimob korban tsunami Aceh 2004 silam yang ditemukan di rumah sakit jiwa. Dari keterangan keluarga, kemiripan fisik Asep mencapai 80% lebih dengan pasien gangguan jiwa bernama Zainal Abidin yang kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Namun polisi tetap menunggu hasil tes DNA pihak keluarga dari Lampung yang akan dilaksanakan tim DVI Polda Aceh. Nah, karena kita nggak tahu namanya dari awal, gitu ya. Pasiennya juga memang belum bisa bicara dengan jelas. Mungkin apakah karena trauma ya, akibat tsunami atau apa di wilayah Calang pada saat itu atau apa hal lain. Nah, tadi kita bersama dengan Polda Aceh ya, ada Dokter Apandi dari Dokes, kemudian ada Pak Sugi dari dari Sat Brimob, dan teman-teman dari Inafis sudah mengambil sampel darah untuk DNA. Ya, hasil koordinasi kami kemarin dengan Wadan Brimob. Kabar penemuan Asep di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh oleh rekan seangkatan setelah 16 tahun musibah tsunami Aceh hingga kini masih menjadi perbincangan viral di sejumlah jejaring media sosial. Sementara itu Polda Aceh terus berkoordinasi dengan Polda Lampung guna memastikan sosok yang ditemukan adalah benar Asep, anggota Brimob yang ditugaskan ke Aceh pada saat tsunami silam. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Mahasiswa di Kota Medan, Sumatera Utara berhasil menyulap bonggol jagung yang biasa dianggap sampah menjadi pakan ternak. Kreasi mahasiswa ini sangat membantu para peternak yang semakin sulit mendapatkan pakan ternak yang harganya semakin mahal. Bonggol jagung biasanya dianggap sampah oleh warga maupun petani jagung. Namun di tangan mahasiswa Universitas Medan, area Fakultas Biologi, bonggol jagung menjadi barang yang sangat bermanfaat. Para mahasiswa mengubah bonggol jagung menjadi pakan ternak. Bonggol jagung dihancurkan dengan mesin hingga menjadi halus, kemudian serbuk bonggol jagung yang sudah halus dimasukkan ke dalam wadah atau ember plastik dan disiram dengan air, cairan bakteri dan molases, kemudian diaduk dengan rata. Setelah diaduk dengan rata, serbuk bonggol jagung ditutup dengan plastik. Langkah ini terus diulang selama 4 hari berturut-turut. Pakan ternak ini dibuat untuk ternak ayam, bebek, dan burung. Inisiatif membuat ide untuk membuat pakan ternak menggunakan tongkol jagung dengan menggunakan beberapa bahan-bahan. Di antaranya yaitu kami menggunakan bakteri, molase,
dan kami menggunakan susu yang kadaluarsa untuk nutrisi pada pakan ternak, dan kami menggunakan garam untuk penambahan rasa agar hewan tersebut menjadi mengonsumsinya. Pada proses pembuatannya, awalnya tongkol jagung kami kumpulkan dari beberapa tempat seperti petani jagung. Kemudian setelah kami kumpulkan, kami giling atau kami haluskan menggunakan mesin. Setelah kami haluskan dengan menggunakan mesin, selanjutnya adalah kami fermentasikan menggunakan bakteri dengan campuran molis. Setelah 4 hari, maka dicampurkan beberapa bahan, yaitu dedak dan susu serta penambahan garam, lalu dikemas dengan rapi. Pakan ternak ini akan diproduksi secara massal untuk membantu para peternak mencari solusi dari mahalnya pakan ternak. Mahasiswa akan memberikan edukasi tentang cara pembuatan pakan ternak ini ke daerah-daerah, sehingga para peternak lebih diuntungkan dengan membuat pakan ternak sendiri. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras jika stok petani dalam negeri cukup. Keputusan impor akan dilakukan jika stok beras di Perum Bulog menipis. Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Bulog harus mempunyai pasokan 1 hingga 1,5 juta ton beras per tahun. Sementara saat ini sisa stok beras di gudang Bulog sekitar 800.000 ton. Namun hingga kini pemerintah belum akan membuka keran impor beras. Di dalam panen tersebut. Nah, yang kalau memang panennya ternyata baik, tentu Bulog akan mengisi daripada stoknya itu dari pengadaan dalam negeri, gitu. Nah, tapi angkanya jelas bahwa Bulog itu mesti mempunyai antara 1 sampai 1,5 juta. Kenapa saya bilang 1 sampai 1,5 juta? Karena 1 juta itu kita bikin karena memang Bulog tidak punya mekanisme untuk mengeluarkan kepada pasar. Dia hanya operasi pasar saja yang kira-kira 80.000 per bulannya, artinya 1 juta setahunnya. Dan kemudian stok akhir Bulognya. Nah, kalau memang ternyata penyerapan Bulog bagus, kita tidak perlu impor. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meminta kepengurusan BWF direformasi. Zainuddin juga menyebut BWF telah bertindak diskriminatif. Permintaan Menpora ditegaskan pasca tindakan bersifat diskriminatif terhadap pebulu tangkis Indonesia yang akan berlaga di pertandingan All England 2021 di Inggris. Zainuddin juga mengecam tindakan diskriminatif terhadap pebulu tangkis Indonesia. Oleh karena itu, Menpora Zainuddin Amali meminta kepengurusan segera BWF direformasi. Saya melihat ini ada unsur kesengajaan dari BWF. Itu boleh ditulis dulu. Dan saya mendorong NOC dengan segala jaringannya dan PBSI untuk dapat mereformasi ya BWF. Apakah mengganti presidennya atau apalah, pokoknya harus diperbaiki karena kita sangat dirugikan. Apalagi dalam grand design kita atau desain besar kita, bulu tangkis ini berada di posisi nomor 1 dari 14 cabang. Pemirsa, turnamen biliar Hot 9 yang digagas PB Popsi dan iNews TV untuk mencari bakat-bakat biliar di Indonesia diikuti 16 Srikandi biliar terbaik tanah air. Salah satunya Angeline Magdalena Tikoalu. Dengan segudang prestasi yang dimilikinya, Angie menjadi favorit juara di ajang ini. Angeline Magdalena Tikoalu atau lebih akrab disapa Angie, dikenal sebagai atlet biliar wanita berprestasi. Atlet berusia 37 tahun ini pertama kali mencoba olahraga bola sodok saat berusia 16 tahun. Angie mampu menyabet berbagai juara dan turnamen bergengsi. Bahkan Angie pernah mengharumkan Indonesia dengan meraih medali emas dan perak di ajang SEA Games. Kini Angie tengah mengikuti turnamen biliar 9 Ball Hot 9 yang dilaksanakan PB Popsi bersama iNews TV. Dia telah melewati babak penyisihan dengan mengalahkan Putri Nisianturi dengan skor 3-1.
dan mengalahkan Dini Handayani di babak perempat final dengan skor 3-2. Karena kan ini mau membangkitkan gairah pebiliar putri di Indonesia ya. Saya sih sangat mendukung gitu. Hanya nanti ditunggu untuk pertandingan-pertandingan yang jauh lebih serius lagi. Meski menjadi favorit untuk memenangkan ajang Hot 9, jalan Angie tidaklah mudah. Dia masih harus menghadapi pebiliar tangguh Tisa Anggun di babak semifinal. Tim Liputan iNews melaporkan. Abaikan protokol kesehatan, ribuan guru di Polewali Mandar, Sulawesi Barat antri untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.